Tokoh sejarah berdirinya Tugu Trikora di Kampung Wersar tutup usia 77 tahun. Temina Buan, tanggal 2 September tahun 2024 sekitar pukul 11.34 waktu Indonesia Timur di RSUD Skolo Keyen, tidak dapat tertolong lagi karena awalnya, almarhum telah menghembuskan nafas terakhir, di ruang pertemuan, kantor Kampung Tapiri, demikian cerita tokoh sejarah, berdirinya Tugu Trikora, dan pemerkasa Kampung Tapiri dan Wersar. Almarhum Bapak, Tete, Oyang Melkianus Konjol, lahir di Wersar pada tanggal 7 Mei tahun 1947. Almarhum anak dari Bapak Raja Kaibus II, Tete Marten Mage Konjol dan almarhum Ibu Katerina Meles. Almarhum Bapak, Tete, Oyang Melkianus Konjol meninggalkan 34 cucu dan 3 cece. Riwayat pendidikan dan pekerjaan almarhum Bapak, Tete, Oyang Melkianus Konjol sekolah di Sekolah Rakyat, SR, selama 3 tahun. Almarhum Bapak, Tete, Oyang Melkianus Konjol, merupakan salah satu saksi mata sejarah Trikora 1962 sejarah Irian Barat direbut pasukan TNI, AU dari penjajahan Belanda. Waktu penerjunan tentara payung almarhum berusia 15 tahun dan setelah mendapatkan pengakuan dari PBB, bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, beliau mendapatkan kebebasan sekolah mengikuti kursus pelopor pembangunan desa, KPPD, di Sorong pada tanggal 11 April tahun 1973 dan memiliki sertifikat. Bapak, Tete Melkianus Konjol mengikuti pelatihan kader pembangunan desa, KPD, pada tanggal 15 Februari tahun 1989 dan memiliki sertifikat. Almarhum Bapak, Tete Melkianus Konjol pemain bola gelandang, tim Power dan pemberi nama klub Power yang artinya Persatuan Olahraga Wersar selanjutnya, berangkat dan bekerja di perusahaan asing di Sarmi pada tahun 1982 dan almarhum menjabat kepala penasehat di perusahaan tersebut untuk 1.000 orang karyawan. Setelah pulang dari Sarmi, almarhum Bapak, Tete Melkianus Konjol di masa kepemerintahan Soeharto. Sistem politik dan perekonomian Indonesia berada dalam keadaan kritis, pasca Orde Lama, pemerintahan Orde Baru pembangunan pada masa Orde Baru, difokuskan pada pembangunan desa. Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 1987, ABRI masuk desa di Kampung Wersar dan Kampung Tapiri. Almarhum diberikan jabatan mandor umum atau BAS, mengawasi pekerjaan pembangunan perumahan warga masyarakat tersebut. Dan pada tahun 1988 sampai tahun 1989 almarhum Bapak Melkianus Konjol dengan jabatannya sebagai kepala tukang, bersama 6 orang tukang asal Kampung Wersar, mengerjakan proyek perumahan sosial di Kampung Haha, yang berjumlah 100 buah rumah. Kemudian Bapak, Tete, Oyang Melkianus Konjol diangkat menjabat kepala Kampung Wersar pada tahun 1992 sampai tahun 2002, artinya, almarhum menjabat kepala kampung 2 periode dan hal-hal yang diprakarsai saat almarhum, Bapak, Tete Melkianus Konjol, menjabat sebagai kepala kampung dapat memekarkan Kampung Tapiri menjadi kampung definitif, memprakarsai pembangunan Tugu Pendaratan Injil di Tanah Tehit, Kampung Wersar, menjadi humas pada pembangunan dermaga Wersimar dan memperkasai pembongkaran Jalan Wermit sampai Pelabuhan Wesimar, dan memprakarsai pembangunan jalan lorong masuk Kampung Lama, Jalan Trikora Wersar dan memprakarsai pembangunan jaringan listrik masuk Kampung Wersar. Almarhum Bapak, Tete, Oyang Melkianus Konjol satu-satunya kepala kampung yang ikut mendorong tim 13 dalam memperjuangkan Kabupaten Sorong Selatan. Almarhum Bapak Tete Oyang Melkianus Konjol sebagai pembina, penasehat, Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2011. Riwayat kesakitan almarhum Bapak, Tete Oyang Melkianus Konjol terindikasi komplikasi, sakit jantung, kolesterol, asam urat dan lambung. Kemudian almarhum Bapak, Tete Oyang Melkianus Konjol dibawa berobat ke Sorong dan bisa tertolong. Selanjutnya, Bapak Tete Oyang Melkianus Konjol berobat jalan dan akhirnya, pada hari Senin jam 12 siang WIB, bertempat di kantor Kampung Tapiri, almarhum menghembuskan nafas terakhir, di saat penyelesaian masalah adat, internal keluarga besar Meles. Asteris catatan almarhum adalah sosok pemimpin, tokoh sejarah agama, tokoh perlurusan Ijil masuk di wilayah Tehit, Kampung Wersar dan penunjuk jejak telapak kaki pertama kali penginjilan hamba Tuhan Yotleli kepada warga jemaat GKI Maranatha Klasis Temina Buan, Kabupaten Sorong Selatan, dan sebagai tokoh sejarah suku Tehit distrik Temina Buan,
berikutnya adalah saksi mata sejarah berdirinya Tugu Trikora, mengetahui pertama kalinya tentara, PGT, terjun payung di Kampung Wersar pada tahun 1962, dalam misi pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Almarhum adalah tua besar marga Konjol, berdasarkan silsilah dan kepangkatan keturunannya ini, berdasarkan sejarah abad suku Tehit Melakya waktu dunia gelap, dunia masih primitif. Ketokohan leluhurnya adalah penguasa atas semua suku kala itu, di wilayah tanah Tehit dan bersama, marga suku Tehit di bawah perintahnya untuk menjaga wilayah Tehit atau Okoin dari ancaman dan rampasan hak dan wilayah dari pihak suku-suku lain, di zaman primitif itu. Anggok Agustinus Konjol pernah ditangkap oleh Sultan Tidore karena transaksi, perdagangan jual beli manusia, budak, dan selama di penjara mengenal terang Allah, dari Al-Quran karena beliau awalnya menganut agama Muslim. Setelah pulang, dari penjara tidak lama waktu kemudian, Sultan Tidore mengutus 4 orang raja dari Fakfak, yaitu, Raja Patipi, Raja Ati-Ati, Raja Rombati dan Raja Fatagar. Berangkat ke wilayah Tehit untuk melantik moyang, Anggok Agustinus Konjol menjadi Raja Kaibus I. Dengan dentuman meriam buatan Portugis sebanyak 3 kali, dan menjalankan roda pemerintahan kerajaan, oleh karena wilayah pemerintahan kerajaannya begitu luas sehingga Raja Anggok Agustinus Konjol melantik 3 raja muda seperti Raja Ishak Besi Tesia, melantik Raja Kambuaya, Raja Maffa dan memberikan pangkat kapitan, mayor di setiap wilayah pemerintahan kerajaannya, salah satunya seperti Mayor Wofel Bru, Solosa, untuk wilayah Maibrat di zaman itu. Dalam perjalanan panjang Bapak, Tete, oyangnya almarhum, Bapak Melkianus Konjol, Raja Anggok berpindah agama dari Muslim masuk Nasrani dan membawa pekabaran Injil masuk ke tanah Tehit, Kampung Melakya, Wersar, dan 3 jam kemudian Raja Anggok Konjol menemani 1 orang penginjilan, hamba Tuhan Bapak Pendeta, Yotleli ke Tehit Melafle Teminabuan. Almarhum Bapak Melkianus Konjol lahir dari keturunan Raja Kaibus II, almarhum moyang, Tete Marten Mage Konjol, dan adiknya Octavianus Kedemes. Atas permintaan intelijen sekutu Amerika keduanya membunuh 1 tentara Jepang dan memimpin masyarakat suku Gemna membunuh tentara Jepang. Dikimbira kebun Jepang di bandara pesawat Teminabuan dan setelah pemerintahan Belanda, Tete Raja Kaibus II, Marten Mage Konjol bersama 5 orang saksi asal Kampung Wersar, menandatangani pelepasan tanah adat, kepada pemerintah Belanda untuk pembangunan pemerintahan Belanda, di kota Teminabuan. Setelah itu, almarhum Tete moyang, Marten Mage Konjol meninggal dunia 1 tahun sebelum pasca terjadinya tentara payung PGT terjun di Kampung Wersar. Almarhum Bapak, Tete, oyang Melkianus Konjol yang lahir di Wersar pada tanggal 7 Mei tahun 1947 dan menghembuskan nafas terakhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada tanggal 2 September tahun 2024 jam, pukul 11.34 WIB di usianya yang ke-77 tahun 3 bulan 2 hari, turut hadir. Dan DIM 1807 diwakilkan 4 orang anggotanya serta Komandan Pos TNI AL Teminabuan, beserta anggota turut hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Tono yang artinya Bapak Melkianus Konjol meninggal dunia secara terhormat ingin mengabdikan dirinya sebagai tokoh yang perlu dipandang dan menjadi contoh untuk generasi kini mengikuti jejaknya yang bijaksana dan berkarisma, sopan, adil dan jujur yang dilakukan kepada masyarakat lokal baik kepada masyarakat, suku-suku Nusantara penduduk Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan. Hembusan nafas terakhirnya dalam forum ruang pertemuan Balai Kampung. Dapat disaksikan kedua tokoh masyarakat kampung, Wersar, Tapiri dan warga masyarakat hadirin saat itu, dan pada waktu menghembuskan nafas terakhirnya dalam waktu singkat, tidak ada kegelisahan yang menakutkan atau perlawanan terhadap maut, tidak pernah teriak meminta tolong dan sebagainya. Dengan menit saja almarhum mengembuskan napas terakhir dengan ketulusan yang dipanggil oleh Tuhan di kantor Kampung Tapiri, kantor yang digagas olehnya. Tuhan memberkati. Di Kampung Wersar Teminabuan pada tanggal 31 Desember tahun 2024 Nikodemus Marten Konjol.